Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 713. 713, kompetisi cabang akan lebih sulit. Apakah pertandingan sparring dengan cabang akan lebih sulit daripada menantang tahun ke-6? Lan Xuanyu bertanya. Karena poin kesulitan yang baru saja diberikan Yin Lohong kepadanya, mengalahkan tahun ke-6 akan memberinya 1 poin kesulitan, tetapi mengalahkan cabang akan memberikan 3. Ini sangat jelas, cabang mungkin lebih sulit untuk ditangani. Lulusan dari pengadilan dalam mereka yang akan hemat dengan kalian. Mereka semua berusia antara 23 dan 25 tahun dan pada dasarnya berada di puncak kekuatan mereka. Yang terkuat di antara mereka adalah Master Jiwa 8 Cincin, tambah Xiaoqi. Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Aku tahu itu, misi ini juga tidak sederhana. Xiaoqi menatapnya dengan senyum tipis dan berkata, bukankah kamu sangat percaya diri barusan? Lan Xuanyu tersenyum pahit, itu hanya ketika datang ke kompetisi antara kami dan tahun ke-6 akademi kami. Saya sangat akrab dengan mereka, tetapi kami tidak tahu banyak tentang senior dari cabang. Tapi itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Xiaoqi berkata dengan suara rendah, pasti tidak ada masalah. Apakah Anda tahu apa persyaratan bagi siswa cabang untuk masuk ke pengadilan dalam kami? Salah satu syaratnya adalah memenangkan kompetisi sparring bersama kami. Jika mereka menang sekali, cabang akan mendapatkan 3 slot untuk masuk ke pengadilan dalam. Ini bukan hanya pertempuran kehormatan, tetapi juga pertempuran sumber daya. Baik itu pelataran luar atau dalam, alasan pengurangan jumlah siswa adalah karena ada batasan jumlah sumber daya. Anda akan memahami ini ketika Anda masuk ke pengadilan dalam di masa depan. Petik 2. Lan Xuanyu sedikit mengernyit dan berkata, jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Oh benar, Guru Tang, bagaimana produksi sayap langit? Kita seharusnya mengumpulkan sumber daya yang cukup untuk ditukar dengan beberapa dari mereka. Petik 2. Tang Zhenhua, saya telah mengerjakannya. Berapa banyak sumber daya yang harus Anda tukarkan? Petik 2. Lan Xuanyu berkata, saya hanya ingin mengubah setengahnya pada awalnya, tetapi sepertinya saya harus mengubah semuanya sekaligus. Mereka semua, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya? Tang Zhenhua bertanya dengan heran. Lan Xuanyu terbatuk. Dia merasa ada beberapa hal yang tidak bisa dia sembunyikan, jadi dia segera memberitahu mereka tentang bajak laut api ungu. Mendengar kata-katanya, mata Xiaoqi melebar. Kalian terlalu berani, benar-benar menyerang kru bajak laut. Bagaimana jika Anda gagal? Bisakah Anda memikul tanggung jawab jika seluruh kelas dimusnahkan? Petik 2. Lan Xuanyu menundukkan kepalanya karena malu dan tidak membantah. Xiaoqi bahkan lebih marah. Lan Xuanyu, hal pertama yang harus kamu lakukan sebagai pengawas kelas adalah memastikan keamanan teman sekelasmu. Apa yang saya katakan, dan kamu bertindak sebagai bajak laut. Lan Xuanyu berkata dengan suara rendah, Guru Xiao, jika kita ingin tumbuh dengan cepat, kita membutuhkan sejumlah besar sumber daya dan kita perlu terlibat dalam pertempuran nyata untuk mendapatkan pengalaman. Bukankah ini arti dari misi Sky Fighter kita? Jika tidak ada bahaya, apa gunanya pelatihan? Sekte Tang menyewa kapal perang yang bagus untuk kami. Mungkinkah kita hanya memperlakukannya sebagai alat transportasi? Maka itu tidak akan banyak membantu pertumbuhan kita. Jangan khawatir, kapal perang Sekte Tang sangat canggih dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal perang bajak laut itu. Bahkan jika kita tidak bisa mengalahkan mereka, kita masih bisa melarikan diri. Selanjutnya, identitas seorang bajak laut cukup membantu kita dan akan mempermudah proses penyelesaian misi Sky Fighter. Dengan identitas ini sebagai kedok, kita bisa melakukan banyak hal lain. Xiaoqi mengangkat suaranya. Kau ingin melakukan sesuatu yang lain. Apakah Anda berencana untuk menghancurkan planet Sin? Lan Xuanyu, aku bilang, jangan main-main. Baiklah. Tang Zhenhua dengan cepat mencoba memuluskan segalanya. Hal ini memang terdengar sedikit berisiko, tapi Xuanyu benar. Dengan keunggulan teknologi kapal perang Sekte Tang, bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan mereka, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melarikan diri.
Suanyu, Anda harus berhati-hati untuk tidak jatuh ke dalam penyergapan bajak laut dan tidak pernah membiarkan siapapun menemukan pola gerakan Anda, mengerti? Petik 2. Lan Suanyu cukup pintar untuk mengetahui bahwa gurunya mendukungnya. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan mencatat ini." Tang Zhenhua menepuk bahu Xiaoqi dan menghela nafas pelan. "Bukankah aku telah meneliti teknologi jiwa dengan sekte Tang baru-baru ini? Saya baru tahu betapa canggihnya teknologi mereka setelah meneliti dengan mereka. Dan ini hanya apa yang mereka izinkan untuk saya lihat. Pasti ada sesuatu yang lebih maju yang belum kita lihat." Xiaoqi mengerutkan alisnya, jelas tidak bisa melepaskannya. Dia memiliki perasaan yang mendalam untuk kelas eksperimen perang bintang dan sangat menghargai anak-anak ini dan takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Lan Suanyu menyelidiki, "Guru Xiao, jangan khawatir, kami pasti akan lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini, kami kebetulan bertemu dengan kru bajak laut yang mencegat kami. Pada saat itu, kami harus melawan atau melarikan diri. Jika kita tidak bisa mengalahkan pihak lain, kita pasti akan melarikan diri. Kami tidak memulai perkelahian." Petik 2. "Xiaoqi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya?" Lan Suanyu berkata, "Saya akan membawa tim kami untuk menyelesaikan kompetisi sparring, sementara yang lain akan melanjutkan misi pertempuran tim. Dengan kedua tim bekerja sama, kita akan dapat menyelesaikan misi lebih cepat. Jangan khawatir, dengan saya tidak ada, saya akan membiarkan mereka mengambil beberapa misi tingkat 2. Dengan kekuatan mereka, itu pasti tidak akan menjadi masalah." Xiaoqi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Lan Suanyu, ingat ini, tidak ada yang akan hilang di kelas, mengerti?" Ekspresi Lan Suanyu berubah serius juga. "Jangan khawatir, aku akan memastikan itu. Kami membawa kembali sebagian dari sumber daya kali ini untuk ditukar dengan sayap langit, dan bagian lainnya adalah bagi saya untuk pergi ke Sekte Tang untuk meningkatkan senjata, peralatan, dan peralatan listrik kapal perang kami untuk memastikan keamanannya." Xiaoqi menghela nafas dan tersenyum pahit. "Mungkin aku terlalu mengkhawatirkan kalian. Seekor elang muda harus melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi kalian terbang terlalu cepat dan saya tidak bisa mengikutinya. Guru Tang, tolong beri mereka lebih banyak saran tentang bertukar senjata." Petik 2. Tang Zhenhua tertawa. "Itu sama bagi saya. Kelas mereka adalah kelas dengan kohesi terkuat yang pernah saya lihat. Karena inilah semua orang bekerja keras untuk tidak menyeret kelas ke bawah. Suanyu memang pemimpin kelas yang sangat berkualitas. Di bawah kepemimpinannya, kelas eksperi spiritual Star Wars kami berkembang begitu cepat." Lan Suanyu terkekeh dan berkata, "Guru, jangan memujiku dulu. Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada kalian berdua. Bagaimana jika kita masuk ke pengadilan dalam di masa depan? Apakah akademi memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung kita di pengadilan dalam?" Xiaoqi terkejut. "Seluruh kelas masuk, bagaimana mungkin?" Lan Suanyu mengangkat bahu dan berkata, "Itu mungkin bukan tidak mungkin. Jika kita memiliki sumber daya yang cukup, saya memperkirakan bahwa kelas kita akan tumbuh sangat cepat di masa depan." Tang Zhenhua tersenyum pahit. Dari sudut pandang sumber daya, akademi jelas tidak memiliki banyak sumber daya untuk mendukung begitu banyak siswa di pengadilan dalam pada saat yang bersamaan. Jadi, jika kamu memiliki pemikiran seperti itu berarti ketika akademi mengetahui bahwa kelasmu terlalu kuat, mereka akan meningkatkan kesulitan untuk masuk ke pengadilan dalam dan akan memblokir sebagian besar siswa. Lan Suanyu mengerutkan alisnya. "Apakah itu benar-benar tidak mungkin?" Tang Zhenhua berkata, "Ini sangat sulit, kecuali kemampuan yang kalian tunjukkan dapat membuat akademi bersedia untuk merawat kalian dengan segala cara. Tentu saja, tidak masalah bagimu untuk memasuki pengadilan dalam, bukan hanya karena kemampuanmu, tetapi juga karena statusmu sebagai penerus sekolah kehidupan. Ngomong-ngomong, saya harus mengingatkan Anda bahwa posisi penerus School of Life tidak hanya akan memberi Anda keuntungan, tetapi juga akan memberi Anda banyak tekanan. Semua orang di School of Life School melihat posisi ini. Orang di posisi ini akan menjadi penerus Penatua Su dan satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan pohon abadi. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak bakat dalam pertempuran, dia pasti akan mampu berkultivasi ke peringkat dewa berkat hubungannya dengan pohon abadi. Jadi, ketika saatnya tiba, persaingan akan sangat ketat." Xiaoqi menatap Lan Suanyu dengan khawatir di matanya. Lan Suanyu memang tumbuh lebih kuat lebih cepat, tetapi kekuatan jiwanya masih meningkat terlalu lambat. Di seluruh kelas eksperi spiritual Star Wars, adalah umum untuk memiliki 5 cincin dan bahkan ada siswa dengan 6 dan 7 cincin, tetapi Lan Suanyu hanya memiliki 4.
Pada usianya, Master Jiwa 4 Cincin tidak dianggap buruk, tapi dia tidak dianggap luar biasa di Akademi Shrek. Itu baik-baik saja di akademi karena para guru menghargai potensinya, tetapi di School of Life, lawan yang harus dia hadapi di masa depan setidaknya adalah judul Doulos. Tekanan pada dirinya tidak diragukan lagi sangat besar. Sehubungan dengan ini, Lan Xuanyu sangat optimis. Guru, akan selalu ada jalan sebelum gunung, dan Penatua Su pasti akan hidup lebih lama. Soul Land 4 Chapter 714. 714, ini kesempatan terakhir kita. Lan Xuanyu sebenarnya sangat enggan untuk memikirkan hal ini karena ketika dia harus menghadapi masalah ini, itu berarti kehidupan Elder Su telah berakhir. Tang Zhenhua berkata, jangan membicarakan ini untuk saat ini, kamu harus mempersiapkan pertandingan sparring ini terlebih dahulu. Guru, aku akan pergi dulu. Lan Xuanyu memang terburu-buru untuk kembali. Situasi yang tiba-tiba membuatnya segera mengubah rencananya. Tang Zhenhua berkata, kami belum menyelesaikan produksi Skywings, tetapi kami harus dapat memberi kalian 10 set terlebih dahulu. Saya akan meminta orang-orang yang relevan untuk datang untuk test drive nanti. Petik 2. Baik, dengan 10 sayap langit yang berkoordinasi dengan kapal perang, mereka akan lebih aman selama misi. Setelah meninggalkan pusat antar bintang, Lan Xuanyu kembali ke asramanya. Saat dia berbaring di tempat tidur, seluruh pikirannya menjadi kosong. Setelah menyelesaikan misi, dia sangat lelah, terutama karena kelelahan spiritual karena dia harus berkonsentrasi untuk berpikir dan menghadapi segala sesuatu yang bisa terjadi. Setiap keputusan yang dia buat terkait dengan keselamatan seluruh kelas. Hanya pada saat inilah dia santai. Semua pertandingan sparring dan misi untuk sementara dikesampingkan. Teman-teman sekelasnya perlu istirahat, begitu juga dia. Pikirannya menjadi jelas. Menyelesaikan misi akademi dan misi Skyfighter adalah apa yang harus mereka lakukan di fase selanjutnya. Adapun tantangan tahun ke-6, dia tidak terlalu peduli. Sima Xian menutup komunikasi dan memandang Li Ximing dan Li Siki, berkata dengan suara rendah, mereka sudah setuju. Kedua bersaudara itu disegarkan dan tanpa sadar mengepalkan tangan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Sima Xian mengangguk dan berkata, benar. Kami tidak pernah melupakan penghinaan dalam beberapa tahun terakhir. Kami akan lulus dari pengadilan luar. Jika kita tidak bisa menghapus penghinaan ini, saya khawatir kita tidak akan bisa tetap tenang selama ujian pengadilan negeri. Kali ini, kami pasti akan memberi mereka kejutan. Saya hanya tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Mereka terlalu pendiam beberapa tahun ini dan tidak membuat keributan. Mereka seharusnya mulai menjalankan misi Skyfighter baru-baru ini dan saya tidak yakin bagaimana mereka melakukannya, kata Li Ximing. Sima Xian, semakin tenang mereka, semakin kita harus berhati-hati. Kita semua tahu kekuatan Tang Yuge, tapi ku dengar dia belum bisa menembus 7 cincin karena suatu alasan. Jika dia hanya memiliki 6 cincin, kami memiliki peluang 80% untuk menang. Bahkan jika dia telah menembus 7 cincin, peluang kita untuk menang masih sekitar 70%. Petik 2. Kami akan merencanakan taktik kami untuk beberapa hari ke depan. Kita masih harus berurusan dengan Lan Xuanyu terlebih dahulu. Semakin tidak ada berita, semakin sulit untuk dikatakan. Meskipun kami memiliki keunggulan absolut dalam hal battle armor dan kultivasi, bukankah itu sama saat itu? Kami tetap kalah pada akhirnya. Yang paling penting bagi kami adalah untuk tetap stabil sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban. Lan Xuanyu tidur sepanjang jalan sampai malam hari. Dia berencana untuk memberitahu semua orang tentang situasinya besok dan membiarkan semua orang beristirahat dengan baik hari ini. Dia mengambil perangkat komunikasi jiwanya, berbaring di tempat tidur, dan memutar nomor. Segera, suara wanita lembut datang dari sisi lain. Kamu kembali. Guru Nana, kita mungkin tidak akan pergi untuk saat ini. Akademi ingin kami bersaing dengan kelas 6. Apakah Anda di Akademi Insinyur Jiwa Kerajaan Sun Moon? Orang di sisi lain perangkat komunikasi itu adalah guru Nananya. Nana tersenyum. Adalah bagus untuk memiliki lebih banyak pengalaman tempur yang sebenarnya. Aku akan datang, aku juga merindukan kalian. Besar. Inilah yang ingin dikatakan Lan Xuanyu. Dia telah menjalani 2 misi Skyfighter berturut-turut dan dia tidak melihat Nana sejak itu. Tidak lama kemudian, pintu cahaya perak dengan tenang terbuka di ruang tamu Lan Xuanyu. Sosok ramping melangkah keluar dan tiba di depan Lan Xuanyu.
Rambut peraknya yang panjang dibiarkan terurai dan dia mengenakan gaun putih panjang yang membuatnya terlihat lebih halus. Nana tetap cantik seperti dulu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dia seperti peri tanpa jejak waktu di wajahnya. Guru Nana, Lan Xuanyu menerkam ke depan dan memeluk Nana. Nana tersenyum dan mengusap kepalanya. Kamu hampir dewasa tetapi kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Lan Xuanyu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku akan selalu menjadi anak kecil di depanmu. Nana tersenyum. Apakah misinya berjalan lancar? Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, itu berjalan cukup lancar, semuanya baik-baik saja. Nana merasakan perubahan auranya dan sedikit mengangguk. Anda telah membuat beberapa kemajuan. Terus tingkatkan kultivasi Anda dengan mantap. Petik 2. Baik, Lan Xuanyu mengangguk. Kekuatan jiwanya masih meningkat sangat lambat, jauh lebih lambat dari teman-temannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah membeli sejumlah besar harta surga dan bumi dari akademi dan berkultivasi di Danau Dewa Laut, dia curiga bahwa kekuatan jiwanya akan mandek. Ganoderma roh abadi ungu memang cukup berguna. Garis keturunannya tidak memiliki tanda-tanda menyerap kekuatan spiritual baru-baru ini dan terus tumbuh lebih kuat. Tapi Lan Xuanyu merasa bahwa efek dari Ganoderma roh abadi ungu tidak lagi sebaik saat dia memakannya dulu. Mungkin karena dia terlalu banyak menyerap ketika dia menerobos ke 4 cincin. Nana berkata, saya telah mencari harta surga dan bumi bermutu tinggi di pasar, tetapi saya tidak menemukan apapun. Sepertinya kamu hanya bisa mencari mereka di Akademi Shrek. Saya telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa sebagian besar harta karun yang benar-benar bermutu tinggi dikendalikan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Jika Anda ingin meningkatkan lebih cepat, Anda perlu makan lebih banyak hal-hal baik. Anda tidak perlu khawatir tentang garis keturunan Anda yang tidak dapat mengakomodasi mereka. Petik 2. Lan Xuanyu mengangguk dan berkata, saya terus makan buah kehidupan tak berujung baru-baru ini dan efeknya cukup bagus. Setelah menerobos ke 4 cincin, kekuatan jiwaku telah benar-benar stabil. Tapi saya merasa bahwa efek dari Ganoderma roh abadi ungu melemah. Apakah nutrisinya kurang? Nana menganggukkan kepalanya dan berkata, itu mungkin. Anda masih membutuhkan lebih banyak harta surga dan bumi itu. Akan lebih baik jika Anda dapat memiliki harta surga dan bumi 100.000 tahun, terutama untuk kali berikutnya Anda menerobos. Menurut perhitungan saya ketika Anda menerobos ke 4 cincin, Anda membutuhkan ramuan abadi 100.000 tahun untuk menerobos dengan sukses di lain waktu. Akan lebih baik jika Anda bisa menyiapkan 2 dari mereka. Petik 2. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, sepertinya tidak mudah. Meskipun akademi memiliki beberapa, itu seharusnya cukup mahal. Saya pikir saya bahkan mungkin tidak dapat menembus cincin 5 ketika saya lulus dari pengadilan luar. Petik 2. Nana berkata, belum tentu, kita lihat saja nanti. Jika Anda tidak bisa, saya akan memikirkan sesuatu untuk Anda. Petik 2. Baik, Lan Xuanyu memeluk Nana dengan erat lagi. Nana bertanya, di mana Xiu Xiu? Lan Xuanyu berkata, aku tidak memberitahunya bahwa kamu ada di sini. Kalau tidak, dia akan merebutmu lagi. Aku akan memberitahunya besok. Nana tertawa, apakah kamu tidak takut dia tidak bahagia? Lan Xuanyu berkedip, haruskah kita memberitahunya sekarang? Bibir Nana melengkung, sepertinya kamu sangat peduli dengan perasaan Xiu Xiu. Lan Xuanyu menjawab tanpa daya, karena aku tidak mampu menyinggung perasaannya. 20 menit kemudian, Bai Xiu Xiu tiba di asrama Lan Xuanyu. Setelah melihat Nana, dia secara alami menyambutnya dengan hangat. Guru Nana, saya sudah menerobos, kata Bai Xiu Xiu bersemangat. Oh, tunjukkan padaku keterampilan jiwamu nanti. Nana tersenyum. Tentu. Ruang kultivasi Lan Xuanyu dengan cepat ditempati oleh Bai Xiu Xiu. Dia berdiri di luar tanpa daya saat dia melihat Bai Xiu Xiu melepaskan keterampilan jiwanya. Saya tahu bahwa jika dia datang, saya akan diabaikan. Lan Xuanyu hanya bisa menonton dengan iri saat Nana membimbing Bai Xiu Xiu di ruang kultivasi. Siapa yang memintanya untuk tidak melakukan terobosan baru-baru ini? Keesokan paginya, Lan Xuanyu mengumpulkan semua orang dan memberitahu mereka tentang pertandingan sparring dengan kelas 6. Solen 4 chapter 715. 715 membagi tim. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menggunakan metode Lan Xuanyu. Semua orang akan beristirahat selama 3 hari dan kemudian Bing Tianliang dan Ding Zuhan akan memimpin tim untuk menjalankan misi. Lan Xuanyu akan memimpin timnya untuk bersaing dengan tahun ke-6 dan kemudian berpartisipasi dalam kompetisi adu mekanik. Di sore hari,
Ding Zuhan dan yang lainnya pergi untuk memilih misi mereka sementara Lan Xuanyu menuju ke Sekte Tang untuk meningkatkan peralatan kapal perang. Seluruh kelas dibagi menjadi 2 tim. Lan Xuanyu tiba di markas Sekte Tang pada sore hari. Ketika dia melihat Deng Bo lagi, dia merasa bahwa ekspresi kapten ini agak menarik. "Kapten, kenapa kamu menatapku seperti kamu baru saja melihat hantu?" Ini membuatku sedikit gugup. Lan Xuanyu tersenyum dan menyapa Deng Bo. Deng Bo mundur beberapa langkah dan kemudian berkata dengan tegas, "Katakan padaku, apa yang kalian lakukan? Mengapa ada begitu banyak senjata dan peralatan di kapal perang? Meskipun sedikit kurang, itu masih terlalu banyak. Pot amunisi bahkan belum dipasang, dan ruang kontrol terisi penuh. Gudang senjata keluarga mana yang kalian rampok? Juga, saya memeriksa, mengapa Anda menggunakan begitu banyak rudal penangkap dan rudal intersepsi kami, dan 1 rudal antimateri?" Lan Xuanyu menjawab dengan acuh tak acuh, "Tentu saja kita harus menggunakannya. Sekte Tang kami telah menyiapkan senjata yang sangat bagus untuk kami gunakan, kan?" Petik 2. Deng Bo berkata dengan suara rendah, "Aku hanya ingin tahu apa yang kalian lakukan. Inilah yang perlu diketahui oleh Sekte Tang." Lan Xuanyu berkata, "Haruskah kita masuk dulu? Tidak baik berdiri di depan pintu." 15 menit kemudian. "Apa?" Deng Bo membanting meja dan berdiri, menatap Lan Xuanyu dengan mata terbuka lebar. Kalian mencuri kru bajak laut dan bahkan menjual kapal perang mereka." Lan Xuanyu berkedip dan berkata, "Itu benar, Pak." Deng Bo menamparkan dirinya sendiri di dahi dan duduk kembali, bergumam, "Aku tahu itu. Aku tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan keluar dari mengambil kapal perang. Aku seharusnya tidak melengkapi kalian dengan senjata. Kalian benar-benar berani." Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, "Bagaimana mungkin kita tidak dilengkapi dengan senjata? Maka bukankah kita akan menjadi tawanan bajak laut antar bintang? Maka kita akan menjadi budak. Juga, pernahkah Anda mendengar pepatah itu sebelumnya? Mereka yang terampil berani. Justru karena kapal perang Sekte Tang kami cukup kuat sehingga kami dapat memperoleh kemenangan seperti itu. Lihat, bukankah aku membawa kembali semua rampasan perang yang aku sita? Sebelum kami pergi, Anda menekankan betapa berharganya amunisi di kapal perang kami dan betapa mahalnya sumber daya itu. Karena hal inilah kami tidak punya pilihan selain berjuang untuk menghidupi diri kami sendiri. Jika tidak, kami tidak akan dapat mendukung konsumsi kapal perang kami sama sekali. Apakah kamu tidak setuju?" Melihat ekspresi sedih Lan Xuanyu, mata Deng Bo melebar saat dia ingat membawa Lan Xuanyu dan timnya ke planet Sin. Berhenti. Bagaimanapun, saya sudah melaporkan masalah ini ke atasan, dengarkan saja pengaturan mereka. Jika Sekte memutuskan untuk mengambil kembali kapal perang, itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak bisa mengendalikan kalian. Deng Bo tidak ingin berbicara dengan Lan Xuanyu lagi, dia benar-benar takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bocah ini. Orang-orang kecil ini terlalu berani. Mereka benar-benar menyerang kru bajak laut dan bahkan menang. Itu tidak bisa dipercaya. Setelah menunggu setengah jam, Lan Xuanyu melihat wakil Aula Master Tang Miao lagi. Ketika Tang Miao melihat Lan Xuanyu, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Meskipun dia sudah tahu bahwa orang-orang kecil ini berani melakukan beberapa hal yang tidak biasa demi menyelesaikan misi, dan mereka bahkan membuatnya terdengar masuk akal, dia tidak menyangka bahwa mereka akan merampok kru bajak laut pada kesempatan pertama mereka. Kapal perang tunggal. Tidak buruk, kalian. Tang Miao mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. "Kamu terlalu sopan, kami baik-baik saja." Lan Xuanyu tertawa. "Kamu benar-benar berpikir aku memujimu?" Tang Miao memutar matanya. "Kakak, bukankah kamu memujiku?" Lan Xuanyu bertanya dengan patuh. Melihat Lan Xuanyu bertingkah bodah, Tang Miao tidak bisa menahan tawa. "Tidak heran Wang Tianyu sangat menyukaimu. Kamu hanyalah replika dari dia." "Tuan Wang, apa yang dia lakukan saat itu?" Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Mulut Tang Miao berkedut. "Kamu bisa bertanya padanya sendiri di masa depan. Apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Terus merampok kru bajak laut?" Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hallmaster, seperti ini. Benar-benar kebetulan kali ini. Kami diserang oleh bajak laut, jadi kami tidak bisa hanya berbalik dan lari, kan? Kami sebenarnya bersiap untuk lari, tetapi siapa yang tahu bahwa rudal antimateri Tang Sekte kami akan sangat kuat sehingga kami mengalahkan mereka dalam sekejap. Jangan khawatir,
kami pasti akan menghindari mereka di masa depan dan tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka. Deng Bo, yang berdiri di samping, mau tidak mau berkata, akan aneh jika aku mempercayaimu. Kamu sekelompok anak nakal yang berani, apa yang kamu takutkan? Petik 2. Tang Miao telah mendapatkan kembali ketenangannya. Saya ingin mendengar seluruh proses operasi Anda. Saya tidak bisa melewatkan apapun. Beritahu aku semuanya. Baik, Lan Xuanyu segera menjelaskan situasinya dan bagaimana mereka menghadapi akibatnya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tang Miao mengangguk. Baiklah, itu saja. Deng Bo, bawa dia untuk mengisi senjata dan amunisinya. Kami akan mengambil semua yang dia bawa kembali dan membelinya dengan harga normal. Kami akan memberinya 4 rudal antimateri. Selama dia punya uang, selain senjata rahasia, biarkan dia memilih sisanya. Ah, Deng Bo memandang Tang Miao, tercengang. Apakah kamu tidak memanjakan anak-anak ini terlalu banyak? Apakah ini benar-benar tepat? Tang Miao berkata kepada Lan Xuanyu, tunggu di luar dulu, ada yang ingin kukatakan pada Deng Bo. Baik, Lan Xuanyu sangat gembira. Kata-kata Tang Miao setara dengan mendukung operasi mereka sebelumnya. Ini juga berarti bahwa Sekte Tang secara resmi mendukung mereka. Jika ada situasi serupa, Sekte Tang akan dapat mentolerirnya. Apa yang bisa lebih baik dari ini? Melihat Lan Xuanyu pergi dengan gembira, Deng Bo tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Hall Master, kami tidak bisa menyetujui tuntutannya. Ini baru pertama kalinya mereka keluar dan mereka sudah merampok kru bajak laut. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan berbahaya. Mereka adalah siswa Akademi Shrek. Tang Miao menekan telapak tangannya ke bawah dan Deng Bo berhenti. Tang Miao berkata, pertama, mereka telah memenangkan pertempuran ini, bukan? Dan mereka tidak kehilangan apapun. Ini adalah kemampuan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka mengemudikan kapal perang sendiri dan mereka telah mengalahkan kru bajak laut ruang angkasa lebih dari 10 kapal perang ruang angkasa. Apakah Anda bisa melakukan ini? Mereka tidak hanya memiliki keberanian, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan. Ini adalah keberanian dan kehati-hatian. Pada titik ini, Tang Miao menatap Deng Bo dengan tegas dan berkata, lebih penting lagi, bahkan jika mereka dihadapkan dengan bajak laut, mereka mampu mempertahankan hati asli mereka dan tidak membunuh para tawanan atau menjual mereka sebagai budak. Memang benar bahwa mereka memiliki niat untuk merampok bajak laut dan menjarah sumber daya mereka, tetapi mereka dapat tetap setia pada hati mereka dan tidak menggunakan segala cara yang mungkin. Mereka masih bisa berpegang pada intinya di hati mereka, dan inilah alasan mengapa saya mendukung mereka. Mereka memiliki keterampilan, kecerdasan, garis bawah, dan bahkan lebih banyak bakat. Sekelompok anak muda seperti mereka akan benar-benar luar biasa ketika mereka dewasa. Saya sudah berbicara dengan Wang Tua. Di masa depan, jika kelas mereka tidak masuk ke pengadilan dalam Akademi Shrek, saya akan menyambut mereka di markas Sekte Tang kami. Juga, aku harus mengingatkanmu untuk tidak menyimpan dendam atas apa yang terjadi saat itu. Anda harus menemukan kekuatan mereka dan belajar dari mereka dalam beberapa aspek, mengerti? Mendengar kata-kata Tang Miao, alis Deng Bo berangsur-angsur rileks dan dia menganggukkan kepalanya tanpa daya. Saya harus mengatakan, Hall Master, ada kalanya saya benar-benar iri pada mereka. Tapi saya harus mengakui bahwa mereka sangat luar biasa, terutama Lan Xuanyu. Semua orang di kelasnya mempercayainya. Jika bukan karena persatuan mereka, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Solen 4 chapter 716. 716, mengapa mereka dihargai? Tang Miao tersenyum dan berkata, ini juga alasan mengapa saya menghargai dia. Kekuatan seseorang tergantung pada bakatnya sendiri. Sekte Tang dan Akademi Shrek kami tidak pernah kekurangan kejeniusan seperti itu, tetapi jarang melihat seseorang dengan bakat dan keterampilan kepemimpinan yang kuat. Dia bukan hanya seorang komandan yang berbakat, dia adalah seorang pemimpin yang jenius. Dia adalah bakat yang tidak dimiliki oleh Sekte Tang dan Akademi Shrek kami. Saya harap dia tidak masuk ke pengadilan dalam karena kita akan dapat memanfaatkannya meskipun saya merasa bahwa Wang Tua pasti tidak akan memberi kita kesempatan ini. Petik 2. Ketika Lan Xuanyu melihat Deng Bo lagi, sikap Deng Bo jelas membaik. Selanjutnya adalah verifikasi dan pemilihan peralatan. Mereka telah memperoleh segala macam senjata dan amunisi dari kapal perang bajak laut, dan setelah verifikasi akhir, itu sepadan. Bagaimanapun, itu adalah senjata dan peralatan dari kapal perang. Setelah mengisi ulang rudal antimateri,
Lan Suanyu menggunakan sisa uangnya untuk ditukar dengan sistem tenaga baru. Itu masih sistem tenaga berdasarkan sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif, tapi itu lebih maju daripada yang mereka gunakan saat ini. Output daya meningkat sebesar 40% dan kecepatan sebesar 50%. Tentu saja, konsumsi yang sesuai jauh lebih tinggi. Namun, Lan Suanyu tidak terlalu peduli dengan pengeluaran saat ini. Mereka masih memiliki 30 ton logam langka dasar sebagai sumber energi, yang cukup untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, Lan Suanyu memperhatikan senjata baru. Itu adalah senjata ofensif khusus dengan kekuatan penetrasi yang sangat kuat dan bisa menembus perisai pelindung kapal perang. Itu sangat kuat tetapi juga sangat mahal. Lan Suanyu menghitung bahwa sumber daya mereka tidak cukup untuk menukar senjata ini, tetapi dia masih membayar deposit terlebih dahulu. Baik sistem tenaga baru maupun senjata ini membutuhkan waktu untuk dipasang. Dia akan memesannya terlebih dahulu dan mengirimkannya dalam sebulan. Sebulan kemudian, tim 33 Skywings akan menyelesaikan setidaknya satu misi. Pertandingan sparring Lan Suanyu dan timnya akan hampir selesai, dan pada saat itu, mereka akan dapat melengkapi peralatan baru ini. Sebenarnya, Lan Suanyu masih memiliki banyak peralatan yang dia inginkan, tetapi dia kekurangan uang. Dia terpesona oleh database senjata Sekte Tang. Beberapa senjata besar terlalu kuat untuk plane ruang angkasa serang kelas meteorit, dan semuanya sangat kuat. Kapten, apakah Anda menjual kapal perang atau tidak? Lan Suanyu berbisik ke telinga Deng Bo. Apa, kamu masih ingin membeli kapal perang? Deng Bo menatapnya dengan kaget. Lan Suanyu terkekeh dan berkata, pikirkan, bagaimana jika kita punya uang di masa depan? Kami tidak membutuhkan kapal perang yang terlalu besar, tetapi kapal perang serangan kelas meteor cukup bagus. Saya melihat pengenalan model terbaru, dan itu jauh lebih baik daripada kami, terutama dengan penambahan logam langka di atas paduan, dan itu memiliki fungsi yang sangat kuat. Ini benar-benar bergerak. Ketika kita punya uang di masa depan, bagaimana kalau kita menukarnya? Petik 2. Deng Bo memandangnya dan berkata dengan ekspresi menarik, aku pusing berbicara denganmu. Kami akan berbicara ketika Anda punya cukup uang. Petik 2. Lan Suanyu, baiklah, kami akan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Pergi, kata Deng Bo lemah. Bocah ini pasti ingin menyerang kru bajak laut sejak awal ketika dia mengatakan bahwa itu kebetulan. Pembohong. Lan Suanyu meninggalkan Sekte Tang dengan puas. Dia telah menghabiskan sebagian besar keuntungan mereka kali ini dan dia hanya bisa menghela nafas. Sangat sulit untuk bertanggung jawab. Dia sebenarnya tidak terlalu bersedia untuk berpartisipasi dalam kompetisi sparring, itu buang-buang waktu. Meskipun 1 ton air danau Dewa Laut adalah hal yang baik, berpartisipasi dalam kompetisi adu mekanik jelas tidak bermanfaat seperti menjalankan misi. Setelah kembali ke akademi, Lan Suanyu menerima pemberitahuan bahwa kompetisi mereka dengan tahun ke-6 akan diadakan dalam 3 hari. Dim Zuhan juga mengirim berita bahwa misi tim telah diterima. Itu adalah misi pengawalan dengan tingkat kesulitan 3. Itu untuk mengawal plane ruang angkasa komersial melalui wilayah di mana bajak laut ruang angkasa mungkin muncul, tetapi wilayah ini berada di bawah yurisdiksi federasi. Misi ini sangat cocok untuk mereka dan kemungkinan bertemu dengan armada bajak laut rendah karena tidak mungkin armada bajak laut akan berani memasuki wilayah federasi untuk menjarah plane ruang angkasa komersial. Setelah berdiskusi dengan semua orang, Bing Tianliang dan Ding Zuhan memutuskan untuk menerima misi ini. Tidak apa-apa jika mereka tidak menemukan armada bajak laut, tetapi jika mereka melakukannya, mereka mungkin bisa mendapatkan hadiah tambahan. Itu tidak buruk juga. Lan Suanyu setuju dengan ini. Misi pengawalan ini sangat sederhana. Alasan utama sulitnya misi ini adalah membutuhkan kapal perang, yang berarti membutuhkan sumber daya. Mereka memiliki kapal perang dan itu adalah serangan Sekte Tang yang luar biasa. Lan Suanyu hanya memberikan satu saran, yaitu selama proses pengawalan, kapal perang 33 Skywings harus tetap tidak terlihat dan menunggu kapal perang bajak laut mengambil umpan. Sebuah plane ruang angkasa komersial yang dilindungi oleh kapal perang serang kelas meteor mungkin menghalangi para perompak, tetapi jika mereka memilih untuk tetap tidak terlihat, mereka mungkin bisa memancing para perompak keluar. Menjadi tidak terlihat hanya akan mengkonsumsi beberapa logam langka. Itu sangat berharga bahkan jika hanya ada satu plane ruang angkasa pengintaian. Waktu keberangkatan adalah 2 hari kemudian, yang berarti bahwa mereka tidak akan dapat mendukung tim Lan Suanyu.
Jika mereka berhasil menyelesaikan misi kali ini dan tim Lan Xuanyu juga dapat menyelesaikan misi mereka, kelas mereka akan bisa mendapatkan 11 dari 24 poin kesulitan yang dibutuhkan hanya dalam 2 bulan. Dengan cara ini, sisanya akan jauh lebih mudah. Setelah berurusan dengan bajak laut api ungu dan bertukar sumber daya setelah kembali, Lan Xuanyu mengerti betapa pentingnya sumber daya bagi tim. Hanya dengan sumber daya yang cukup mereka bisa menjadi lebih kuat. Lebih jauh lagi, Nana telah memberitahunya bahwa jika dia ingin menembus cincin 5, dia akan membutuhkan setidaknya harta surga dan bumi kelas 100.000 tahun. Bagaimana dengan menerobos ke 6 dering? Bukankah dia membutuhkan lebih banyak sumber daya? Dia tidak bisa melakukannya tanpa uang. Amunisi kapal perang 33 Skywings telah diisi ulang, dan semua sumber daya yang digunakan sebelumnya telah diisi ulang, termasuk rudal antimateri. Lan Xuanyu memberitahu Ding Zuhan dan Bing Tianliang bahwa jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka tidak boleh segan-segan menggunakan amunisi mereka. Bahkan jika mereka menggunakan semua rudal antimateri, tidak apa-apa selama mereka bisa kembali dengan selamat. Kapal perang 33 Skywings berangkat sekali lagi untuk menjalankan misi ketiga mereka. Lan Xuanyu juga membawa Bai Xiuxiu, Lan Mengqin, Tang Yuge, Yuanen Hui, Qian Lei, dan Liu Feng untuk menghadapi lawan mereka. Asrama Lan Xuanyu. Ketujuh orang itu duduk melingkar. Tang Yuge berkata, menurut informasi yang saya terima, ada 4 Sol Sage 7 cincin di antara tahun ke-6 dan tidak ada Sol Douluo. Sisanya adalah Kaisar Jiwa 6 cincin. Petik 2. Oh itu bagus. Bagus bahwa mereka tidak memiliki kelainan seperti senior Zhen Longjiang. Lan Xuanyu tertawa. Yang lain juga santai. Lan Mengqin terbatuk dan berkata, bukankah salah jika kita seperti ini? Bagaimanapun, kita menghadapi senior Master Armor pertempuran dua kata kita, bukankah kita harus lebih menghormati mereka? Petik 2. Qian Lei menepuk dadanya yang kokoh dan berkata dengan suara rendah, mengalahkan mereka adalah rasa hormat terbesar bagi mereka. Lan Mengqin memutar matanya dan berkata, kamu membuatnya terdengar seperti kamu bisa melakukannya sendiri. Qian Lei tertawa. Jika saya memasuki kondisi mengamuk, itu mungkin benar-benar berhasil. Lan Xuanyu meliriknya dan berkata, jangan sombong. Anda hanya punya satu misi, menunda si Masian. Serahkan sisanya kepada kami. Kami akan melakukan sesi latihan bersama di sore hari. Sejak terobosan semua orang, kami belum benar-benar berlatih bersama. Petik 2. Semua orang mengangguk. Memang, setelah semua orang menerobos, mereka belum benar-benar berlatih bersama.